Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna Allah wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Min kitab Taysirul Alam Syarh Umdatil Ahkam. Qala al-Imam al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala, al-haditsu tsalisu was-sittuna an Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala inna Bilalan yu'adhdhinu bilailin fakulu washrabu hatta yu'adhdhina ibnu ummi maktumin. Rawahul Bukhari wa Muslimun. Berkata Imam Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala dalam kitab Umdatul Ahkam, hadis yang ke-63 dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sungguh Bilal ia mengumandangkan adzan di waktu masih malam. Maka makanlah oleh kalian dan minumlah oleh kalian sehingga Ibnu Ummi Maktum mengumandangkan adzannya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari nomor 617 dan Imam Muslim nomor 1092 dalam kitab sahihnya. Qala Syekh Al-Bassam al-makna al-ijmali, penulis buku Taysirul Alam berkata, makna secara umum dari hadis yang mulia ini, kana lin nabi sallallahu alaihi wasallam muadzzinani, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu beliau memiliki pengumandang adzan itu 2 orang. Jadi di zaman Nabi muadzin itu ditetapkan. Nah, mestinya di negeri-negeri kita juga adzan itu muadzinnya ditetapkan. Karena dia bertugas menjaga masuknya waktu sholat. Dan jangan diganti-ganti. Ini enggak sunnah, walaupun tidak dilarang dalam masalah ini. Bilal bin Rabbah, yang pertama nama beliau pengumandang azan di zaman Nabi adalah Bilal ibnu Rabbah. Wa Abdullah ibnu Ummi Maktum. Abdullah ibnu Ummi Maktum. Wa kana dariran. Dan Abdullah ibnu Maktum itu orang yang buta. Fakana Bilal yu'adzinu li salatil fajri qabla tulu'il fajri. Dulu Bilal itu mengumandangkan azannya untuk salat subuh sebelum munculnya fajar. Makanya Nabi mengatakan inna Bilalan yu'adzinu bilailin. Sesungguhnya Bilal itu mengumandangkan azan di waktu masih malam, masih gelap, belum muncul fajar shadiq. Li'annaha taqa'u waqtu naumin wa yahtajun nas ilal isti'dadi laha qabla dukhuli waqtiha. Karena sesungguhnya itu dilakukan oleh Bilal di waktu di mana manusia masih tidur. Manusia butuh persiapan untuk mengerjakan sholat subuh sebelum masuk waktunya, mereka dibangunkan. Fakana sallallahu alaihi wasallam yunabbiu ashabahu, sehingga Rasulullah dahulu memperingatkan sahabat-sahabatnya. Apa yang dia peringatkan? Ila anna Bilalan yu'adzinu bilailin. Bilal itu kalau kamu dengar adzan itu waktunya masih malam, belum masuk subuh. Fayamurum bil akli wa syurbi hatta yatlu al-fajr. Itu beliau perintah. Kemudian beliau memerintahkan kepada manusia, kalau mau makan, kalau mau minum, maksudnya makan sahur,
silakan tetap dilanjutkan sampai betul-betul kalian melihat munculnya fajar. Fajar apa ini, ikhwan? Shadiq ya. Wa yu'adzinul mu'adzinus tsani, dan kemudian mengumandangkan adzan yang kedua, muadzin yang kedua, huwa Ibnu Ummi Maktum. Namanya adalah Abdullah Ibnu Ummi Maktum. Li'annahu kana yu'adzinu ma'tulu'il fajri tsani, karena beliau mengumandangkan adzan itu tepat ketika munculnya fajar yang kedua, yaitu fajar shadiq. Wa dzalika liman arada siyam. Yang demikian itu untuk mengingatkan yang mau puasa, ini batas awalnya. Fahaina idin yaqifu 'ani ta'ami wasyarab, supaya mereka serta merta segera mulai menahan makan dan minumnya. Wa yadkhulu waqtu sholati, dan mengingatkan sudah masuk waktu salat subuh. Wa khasun biha, ini menjadi adzan yang khusus untuknya, khusus dengannya. Wala yajuzu fima ada adzanun qabla dukhulil waqti. Adzan dua kali ini cuma khusus untuk sholat subuh saja. Tidak boleh untuk selain sholat subuh adzan di luar waktu. Adzan yang seperti tadi di luar waktu. Yang pertama kan di luar waktu. Itu cuma buat sholat subuh. Yang lainnya nggak boleh, kata beliau. 6. Saya katakan dalam masalah ini untuk sholat Jumat boleh. Karena ada beberapa riwayat para sahabat mengerjakan sholat Jumat sebelum masuk waktu sholat zuhur. Ya, fahim tuh ya kawan? Lalu kata beliau, waqtalafa fil adhanil awwali li sholati subhi hal yaktafi bihi aw la budda min adhanin sanin li dukhulil waqti. Kemudian ulama kita berbeda pendapat. Apakah adzan yang pertama udah cukup untuk mengerjakan sholat subuh? Yang penting nanti tinggal nunggu waktu sholatnya udah masuk atau belum? Atau nggak cukup, mesti adzan lagi dengan adzan yang kedua? Artinya kalau adzan sekali saja sebelum masuk waktunya sholat, apakah ini boleh? Yang penting nanti sholatnya kalau sudah apa? Masuk waktu. Apa mesti adzan lagi kalau sudah masuk waktu? Ini ulama kita berbeda pendapat. Qala Syaikhul Bassam, jumhurul ulama ala annahu masyru'un wa la yaktafi bihi. Aw la yuktafa bihi. Jumhur ulama mengatakan syariatnya adalah adzan lagi. Enggak cukup dengan sekali apa? Adzan yang pertama tadi itu. Kita ambil faedah sekarang. Dari hadis yang mulia ini beberapa hukum fikih. Yang pertama, jawazul adzan lis salatil fajri qabla dukhuli waqtiha. Bolehnya mengumandangkan adzan subuh sebelum masuknya waktu sholat subuh. Ini adzan yang pertama. Mudah-mudahan di sini nanti bisa dipraktekkan. Tapi disosialisasikan dulu pada masyarakat, pada teman-teman, rekan-rekan, pada Pak RT, keluarga semuanya masyarakatnya, supaya jangan timbul fitnah. Nanti dikira kita membawa ajaran yang baru. Padahal ini kan sunnah. Adzan sebanyak berapa kali? 2 kali sebelum waktu subuh dan sesudah masuknya waktu subuh. Kemarin ketika di Jogja, Mas Arif cerita ketika ada salah satu, karena beliau memiliki pekerja yang baru, sholat subuh di sana, adzan pertamanya itu jam 3. Ketika jam 3 dikumandangkan adzan, semua rombongan pekerjanya ke masjid. Ditunggu kok nggak ada yang datang. Kalau dia melihat jam masih jam 3 kan begitu. Ini kan menunjukkan bahwa berarti memang belum difahami oleh sebagian orang. Sehingga kalau kita mau mengumandangkan adzan 2 kali ini, kita mesti sosialisasikan kepada masyarakat. Sampaikan dalilnya, sampaikan alasannya, ucapan para ulama tentang keutamaannya, baru. Ini penting, betul ini sunnah. Tapi kadang-kadang kita menunda pelaksanaan yang sunnah untuk mendapatkan maslahat yang lebih besar, boleh. Karena ini bukan hukum yang wajib. Kecuali sunnah yang nilainya apa? Wajib. Kalau sunnah yang nilainya wajib, la budda, tidak bisa tidak. Maka dia mesti, ya. Kalau dia itu nilainya wajib, maka mesti dikerjakan. Tapi kalau nilainya ini kan sunnah yang nilainya mustahab, ya bisa tunda.
sampai masyarakat bisa memahami dengan baik. Faham tuh ya khawillah? Ini sebenarnya ada ajaran bagaimana mengamalkan Islam sesuai dengan kaidah Islam ya. Karena kan kadang kita pokoknya sunnah langsung apa? Lakukan, ya. Sunnah dan sebagainya. Sampai-sampai mengatakan kopiah putih ini sunnah. Loh, padahal kan Nabi nggak pakai kopiah kayak begini. Nabi itu hanya menggunakan penutup apa? Kepala. Sama maksudnya ikhwan, yang penting kepala ditutupi. Enggak harus kopiah putih seperti kita, enggak demikian. Nah, kadalik. Yang kedua, jawazu ittikhadhi muadzinaini li masjidin wahidin wa yakunu li adani kulli minhuma waqtun ma'lumun. Bolehnya mengangkat 2 orang muadzin untuk satu masjid. Di mana bagi mereka supaya bisa menunaikan adzan, jadi masing-masingnya bisa menunaikan adzan di waktu yang telah ditetapkan. Jadi muadzinnya 2 gantian. Ini disyariatkan, ya. Berarti paling tidak masjid kita begitu. Tapi saya melihat di masjid ini adzannya muadzinnya gonta-ganti begitu. Jadi usahakan karena diberi tanggung jawab supaya muadzin itu diberi tanggung jawab memperhatikan waktu sholat. Memperhatikan waktu masuknya sholat. Nah, kadang. Yang ketiga, jawazu ittikhadil muadzinil a'ma wa taqliduhu. Kita boleh mengambil seorang muadzin yang buta dan kita ikuti apa yang dia lakukan. Maksudnya muadzin buta kemudian dia adzan, kita percaya dia benar. Tapi tentu saja dalam masalah ini muadzin juga diberi syarat. Kalau belum masuk waktu sholat jam 2 malam dia adzan, ya nanti repot. Ya, li'anna ibnu Ummi Maktum rajulun a'ma. Kenapa boleh? Karena di zaman Nabi seperti lelaki Abdullah ibnu Maktum ini, dia lelaki yang buta. Ini memberikan faedah kepada kita ya kawan, kemuliaan bukan dinilai dari segi apa? Iya. Yang tampak oleh mata. Kemuliaan tidak mesti dinilai dari banyaknya harta, sempurnanya fisiknya menurut anggapan manusia, tidak. Tapi Nabi membiarkan dan bahkan menganjurkan kepada Abdullah ibn Maktum untuk menjadi muadzin. Ini membuktikan bahwa mulia itu dengan takwa, bukan dengan banyaknya harta. Yang keempat, wa fi istihbabu tanbih. Wa fihi istihbabu tanbih ahlil buldi awil mahallati ala iradatil adani qabla tulu'il fajri hatta yakunu ala basiratin. Ini di dalamnya ada sebuah anjuran, disukainya bagi penduduk negeri diberikan peringatan, penduduk kampung diberikan peringatan, memperhatikan dengan adzan yang tadi ini sebelum munculnya fajar shadiq. Dan ingat agar mereka memperhatikan betul-betul dengan mata kepala mereka apakah sudah benar-benar muncul salat subuh ataukah belum. Yang kelima, ittikhadu muadzin sanin yuadzinu ma'atul fajri. Menjadikan muadzin yang kedua itu adzannya kalau sudah muncul fajar shadiq. Yang keenam, wa fi istihbabu adamil kaffi anil akli wasyurbi liman arada siyam hatta yatahaqqaqa tulu'al fajri. Di sini ada anjuran. Disukainya meniadakan sikap menahan diri dari makan dan minum. Bagi siapa yang mau puasa, tunggu sampai dia yakin benar-benar muncul fajar apa? Shadiq. Ini membuktikan bahwa kalau belum muncul fajar shadiq makan minum enggak apa-apa. Karena sebagian orang mengatakan yakni ada persiapan waktu, imsak ya. Ya, dikasih jarak lah dengan tuluk fajar itu 15-20 menit misalnya. Enggak ada dalilnya. Nabi itu memerintahkan kita berhenti makan kalau sudah mendengar apa? Adzan masuknya waktu salat subuh. Ya, wa alla yamsiku qabla dzalik wal amru fi qawlihi faqulu washrabu huwa lil ibahati wal i'lami bimtidadi waqti sahuri ila hadzal waqt. Wa sayati insyaallah. Nanti akan datang penjelasannya insyaallah bahwasannya kita disukai agar tidak menahan diri dari makan dan minum sampai waktu yang telah ditentukan tadi, karena Allah mengatakan makanlah oleh kalian, minumlah oleh kalian, yaitu bolehnya makan
Bolehnya memperpanjang waktu makan sahur sampai datangnya waktu apa? Subuh. Insyaallah akan datang penjelasannya dalam masalah ini. Yang ketujuh, fi jawazul amali bi khabaril wahid. Ini loh kata beliau bukti bolehnya mengerjakan amal dengan khabar yang wahid. Khabar ahad. Hadis ahad. Idza kana siqatun ma'rufan. Khabar dari satu orang itu diterima. Asal orang itu dikenal terpercaya, dikenal orang yang baik. Paham tuh? Yani khabillah rahimani wa'alakumullah. Kan ini yang mengumandangkan adzan kan satu orang. Abdullah ibn Maktum untuk menerangkan waktu salat, masuknya waktu salat apa? Subuh. Dan beliau buta lagi, tapi terpercaya. Ya sudah diterima. Ini sudah masuk waktu salat. Begitu maksudnya. Faham khabillah. Jadi kita boleh beramar dengan riwayat yang ahad, dengan berita satu orang, selama berita itu terjamin kebenarannya dan yang mengucapkannya terkenal sebagai orang yang soleh, terpercaya, tidak berdusta. Fahimtum? Tayyib. Al-hadisul rabi wa sittun. Kita tambahkan sedikit lagi. Hadis yang ke-64 an Abi Sa'idin al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sami'tumul muadzin faqulu misla ma yaqulul muadzinu. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila kalian mendengar muadzin mengumandangkan adzan, jawablah seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Hadis Bukhari nomor 611, Muslim nomor 383. Makna ijmali, makna global kata beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara global, idza sami'tumul muadzina li salatin fa'ajibu. Kalau kalian mendengar suara kumandang adzan dari muadzin untuk salat, jawab. Adzannya itu dijawab. Bi antaqulu misla ma yaqul, caranya dengan mengucapkan seperti yang diucapkan oleh si muadzin. Berarti kalau muadzin mengucapkan hayya 'alas shalah, kita jawab apa? Nah, kalau muadzin mengucapkan as-salatu khairum minan naum, kita ucapkan apa? As-salatu khairum minan naum juga. Ini sunnahnya demikian. Bagaimana kalau hayya 'alal falah? Kita jawab juga dengan apa? Hayya 'alal falah. Atau la haula wala quwwata illa billah. Fa aina ma yukabbiru fakabbiru ba'dahu. Misalnya muadzin mengucapkan Allahu Akbar sesudah dia selesai azan, takbir maksud saya, kita baca Allahu Akbar. Wa aina ma ya bi syahadataini fa'tu bima ba'da. Kalau seandainya muadzin mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah atau asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita ucapkan sama seperti yang dia ucapkan setelah dia mengucapkan. Fa innahu yaghsilu lakum minas sawabi ma fatakum min sawabit ta'din alladhi jazahul muadzin wallahu wasi'ul ata mujibud du'a. Karena sesungguhnya ini bisa memberikan kepada dirimu faedah pahala apa yang lalai darimu dari pahala suara panggilan adzan yang mungkin saja didapatkan oleh seorang muadzin. Maksudnya begini, adzannya muadzin itu dapat pahala kalau kita mengumandangkan, kalau seandainya kita itu menjawab apa yang dikumandangkan oleh si muadzin, kita pun dapat pahala, dan pahalanya seperti orang yang mengumandangkan adzan tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Kita ambil faedah di sini satu, ikhwan, masyru'iyatu ijabatil muadzin bimisli ma yaqulu wa dzalika bi ijma'il ulama. Sepakat para ulama disyariatkannya seorang yang mendengar adzan menjawab kumandang adzan seperti yang diucapkan muadzin. Walaupun hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Yang kedua, antakuna ijabatul mujib ba'da intihail muadzin min jumlatil liqauli faqulu li'annal fa litartib. Ini membuktikan menjawab adzan itu yang wajib adalah setelah kumandang adzan selesai. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bukan di tengah-tengah orang itu adzan kita jawab, bukan. Karena huruf fa kata beliau faqulu misla ma yaqul muadzin, fa di sini untuk menunjukkan tertib. Tertib di sini maksudnya urut-urutan. Muadzinnya dulu selesai baru kita. Wa qad sahha bidzalika fi ba'dil ahadits.
Sungguh yang demikian itu telah sahih dalam beberapa riwayat dalam hadis yang sahih, minha marahu an-Nasa'i, di antaranya hadis riwayat Imam An-Nasa'i an Ummi Salamah, dari Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, an Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu kama yaqul muadzinu hina yaskutu. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menjawab, mengatakan seperti yang dikatakan oleh muadzin tatkala muadzinnya sudah diam. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, dan seterusnya. Paham tuh? Baik. Kemudian hafizah rahimani wa rahimakumullah, yang ketiga, ayyujibal muadzinu fi kulli akhwali illam yakun fi khala'in aw ala hajatihi. Ketika muadzin, ayyujibul muadzina fi kulli akhwali, dijawab kumandang adzan seorang muadzin itu dalam kondisi apapun, dimanapun tempatnya, kecuali di kamar mandi sedang buang hajat. Lianna kulla dzikrin lahu sabab la yanbaghi ihmalu hatta la yafuta bifawati sababihi. Karena sesungguhnya setiap zikir itu ada sebab-sebabnya, maka enggak pantas meremehkan zikir kecuali telah hilang sebab-sebabnya tersebut. Nah, karena sebab adzan ya kita baca. Karena sebab adzan kita baca. Selama kita masih dengar adzan, di masjid ini udah dengar, jalan berapa langkah dengar lagi, dalam berapa. Jadi kadang-kadang kita dengar adzan, lafaz takbir itu sampai 10 kali karena 10 masjid. Ya? Paham? Jawab, tetap dijawab. Tetap dijawab, bukan satu masjid saja yang dijawab. Paham tuh ya akhwati? Kemudian yang keempat, dhahirul hadis anna sami yajibul muadzin bimisli ma yaqulu fi kulli jumlil adzan. Dhahir hadis ini menunjukkan pendengar mengucapkan seperti yang diucapkan muadzin, tidak kurang, tidak lebih, sama persis seperti yang diucapkan oleh seorang muadzin. Walladzi inda jumhur ulama annal mujib yaqul la haula wala quwata illa billah inda qaul muadzin hayya 'ala shalah wa hayya 'alal falah. Tetapi jumhur ulama berpendapat untuk ucapan hayya 'ala shalah dan hayya 'alal falah dijawab dengan ucapan la haula wala quwata illa billah. Ini pendapat jumhur ulama fiqh. Kama warada fi sahih Muslim, sebagaimana terdapat dalam riwayat Imam Muslim dalam kitab sahihnya, Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala mengatakan, summa qala hayya 'alas shalah qala la haula wala quwata illa billah. Kemudian muadzin mengucapkan hayya 'alas shalah, beliau menjawab la haula wala quwata illa billah. Summa qala hayya 'alal falah qala la haula wala quwata illa billah. Wa li anna al-khil hayya 'ala wa li anna al-hayya 'ala la tunasibus sami wa innamal ladzi yunasibul hauqalah. Fa inama da'ahumul muadzin ajabu biqauli la haula wala quwata illa billah, ay bima'unati wa ta'yidihi yakunu maji'ana li salati wa qiyamana biha. Ini untuk mengingatkan bahwa orang yang mendengar ucapan hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, ya dia ini harus menjawab. Bukan dia justru ikut apa? Memanggil. Ngerti maksudnya, Pak? Kan dia dipanggil, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Dia jangan malah ikut memanggil hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Menurut jumhur ulama demikian. Tetapi hendaknya dia mengucapkan la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah, karena kita mengetahui bahwa tidak mungkin bisa seseorang mengetahui datangnya waktu sholat dan bisa mendatangi waktu sholat kecuali dengan bantuan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Walhasil saudara kaum muslimin, ini yang dianjurkan ketika seseorang mendengar adzan. Ada faedah terakhir. Imam Bukhari dalam kitab sahihnya dari Jabir bin Abdullah mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala hina yasma'un nida, barang siapa yang telah mendengar suara adzan kemudian dia berdoa, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'ashu maqaman mahmudan alladhi wa'atta. Lihat sampai wa'atta. Halat lahu syafaati yaumil qiyamah, maka dia halal mendapatkan syafaatku pada hari kiamat. Bila kita urutkan jawaban adzan itu setelah menjawab semuanya,
Kemudian adzan muadzin sudah selesai mengumandangkan adzan, kita membaca salawat atas Nabi. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Baru kemudian Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah dan seterusnya. Kemudian raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Sampai di sini ikhwan billah penjelasan kita dari hadis yang berapa ya ikhwan? 63 dan 64. Hal ladaikum iskalat? Ada yang mau ditanyakan ya ikhwati? Tafadhal mashkur. Tafadhal mashkur. Iya. Iya dijawab. Jadi kalau misalnya antum dengar suara handphone antum berbunyi Allahu Akbar, Allahu Akbar, jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Paham? Dijawab. Jadi tidak mesti apa? Muadzin. Karena lafadznya jelas, yakni idza sami'tumul muadzin. Baik itu yang terdengar dari handphone antum maupun yang antum dengar dari suara adzan manusia, langsung jawab. Ini bagian dari syiar Islam. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang dipilih oleh sebagian para ulama. Tapi sebagian ulama lainnya, seperti misalnya yang dipilih oleh Al-Imam Al-Utsaimin, ya tidak, yang dijawab itu cukup dengan apa? Suara manusianya yang adzan langsung. Wallahu a'lam. Di antara para ulama seperti Syekh Abdul Adib mengatakan ya dijawab. Nah, maka dalam masalah ini ikhtiyatan, kehati-hatian ya kita jawab. Walaupun itu bersuara dari suara apa? Handphone kita. Wallahu a'lam bishawab. Nah, akhir. Ya. Ketika adzan hujan turun, hayya 'ala tainya diganti dengan sallu fi rihalikum. Sallu fi rihalikum. Ini masyru' disyariatkan. Abdullah bin Umi Maktum dianjurkan oleh Nabi mengucapkan sallu fi rihalikum. Salatlah kalian di rumah, atau kalau kalian sedang berkendara di kendaraan kalian. Kalau di rumah ya salat di rumah-rumah kalian. Di hal itu artinya tempat tinggal. Salat di rumah-rumah kalian. Ini kalau cuacanya apa? Hujan. Muadzinnya tetap adzan. Karena muadzin adzan di masjid, ya salatnya di mana? Di masjid. Bukan muadzin adzan habis itu pulang lagi salat di rumah, bukan demikian. Paham tuh? Wallahu a'lam. Yang sudah di masjid salat di masjid. Apa faedahnya? Karena Rasulullah tidak menyukai memperberat manusia. Di mana datang ke masjid dalam keadaan pakaiannya basah, kena lumpur dan kotor gitu. Paham tuh? Maka salatnya di rumah. Wallahu a'lam. Ya. Tidak ada muadzin, nggak ada orang sholat. Oh iya. Apakah adzan? Iya adzan. Hukumnya sunnah. Tapi penulis kitab Al-Qaul Mubin mengatakan hukumnya wajib. Untuk apa? Tetap adzan. Karena adzan itu dilakukan untuk setiap sholat. Bahkan kalau misalnya kita di rumah nggak dengar suara adzan, kita kesiangan misalnya, sholat subuh kesiangan, maka azan. Dalilnya adalah ucapan Rasulullah SAW ketika beliau terbangun di pagi hari, belum sholat subuh karena sengatan matahari, beliau mengatakan adzin ya Bilal, ucapkan kumandangkan adzan wahai Bilal. Maka Bilal pun mengumandangkan adzan. Kemudian Nabi mengerjakan sholat qabliyah subuh, kemudian baru sholat apa? Subuh. Jadi adzan tetap, qomat juga tetap. Imam Syafi'i berpendapat cukup dengan qomat saja. Karena suara adzan sudah dikumandangkan di negeri itu. Karena adzan hukumnya fardu kifayah. Wallahu a'lam bishawab. Ala kulli hal masyru' disyariatkan, kita tetap adzan. Wallahu a'lam. Akhir. Iya. Iya.
Makanya di situ ada indikasi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan lafaz yang di akhirnya beliau memberikan kalimat dengan sebutan halat lahu syafaati yaumil qiyamah, halal baginya mendapatkan syafaatku di yaumil qiyamah. Ini ada isyarat. Seperti sebelumnya ada ucapan apa? Salawat atas Nabi. Karena terdapat dalam riwayat yang lainnya, hadis ini dipahami dengan hadis yang lain dikeluarkan oleh Imam Ahmad, di mana Nabi menganjurkan setelah mengumandangkan adzan itu pendengarnya mengucapkan apa? Salawat atas Nabi. Jadi lafadznya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kalau mau disempurnakan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Lalu ucapkan Allahumma rabb hadhihi da'watil tamah. Kemudian baru raditu billahi rabba bil islami dina bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Tambahan sebagian ulama seperti Imam Ibn Hazm melafadzkan raditu billah itu setelah syahadatain. Ini pendapat Ibn Hazm. Jadi ketika antum sudah mulai mendengar adzan kan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Kenapa beliau mengatakan itu? Karena terdapat dalam riwayat An-Nasa'i bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan man qala idza sami'a syahadah raditu billahi rabba bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ghufira lahu min dzambi. Allah ampuni dosa-dosanya orang yang mengucapkan mendengar ucapan syahadatain lalu dia berkata raditu billahi rabba bil islami dina. Yani ketika azan. Ini pendapatnya siapa? Ibnu Hazm. Jumhur berpendapat raditu billahi itu dibaca di akhir semua, digabungkan dengan doa. Fahim tuh? Wallahu a'lam bishawab. Akhir. Baik, kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini, ikhwan. Insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.